Oke, kembali dengan saya Nofri Simanjuntak. Pagi-pagi, semangat pagi, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, salam trading tenang senang. Kali ini kita akan membahas forecast Euro USD untuk 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan Jumat dari tanggal 24 sampai dengan 28. Sebelumnya saya juga sudah berbagi mengenai analisa fundamental, sentimental, dan juga teknikal untuk USD. Dalam hal ini kalau fundamentalnya berarti negara Amerika, efeknya ke gold, ke saham, ke cryptocurrency sedikit, demikian juga ke bondnya. Sekali lagi saya ulang, mohon maaf kalau 1 bulan ini saya tidak memberikan forecast karena terus terang boring dan kurang semangat, dan yang kedua karena kesibukan dalam banyak hal. Semoga kembali bersemangat, oleh karena itu dukung terus channel ini, BPJS, bayar pakai jempol saja, subscribe, like, share, dan juga komen tentunya. Langsung saja kita mulai dari analisa fundamental dulu berkaitan dengan Eropa tentunya, karena kita akan membahas Euro USD, sedangkan fundamental Amerika sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda lihat di monitor Anda di sebelah kanan atas ada tulisan I, Anda bisa klik itu dan Anda tonton video sebelum ini. Kalau kita bicara fundamental Eropa, sebelumnya memang kita perhatikan tidak ada kenaikan suku bunga atau rencana kenaikan suku bunga seperti yang sudah dilakukan oleh New Zealand, kemudian disusul Inggris, dan selanjutnya rencana Amerika di Maret mendatang, walaupun di hari Kamis ini ada juga data ekonomi soal pengumuman suku bunga Amerika. Tetapi ECB atau Bank Sentralnya Eropa sudah merencanakan untuk mengurangi stimulus atau tapering, sehingga itu juga berita positif untuk euro sendiri tentunya. Kemudian kalau kita bicara data ekonomi minggu depan, hari Senin itu ada dirilis manufacturing PMI dan juga service atau non-manufacturing. Ini merupakan data yang cukup penting, walaupun impact-nya tidak sebesar pengumuman suku bunga, di mana ini diumumkan mengenai indeks yang dilakukan terhadap manajer purchasing. Dalam hal ini, kalau misalkan terjadi kenaikan purchasing, terjadi kenaikan pemesanan barang untuk produksi barang mentah, barang baku, tentunya positif buat mata uangnya. Dan Jerman kita tahu adalah salah satu dan yang terkuat dari negara Eropa tentunya. Jadi ini perlu dipantau, di samping tentunya hari Kamis ini ya. Ini langsung berkaitan dengan euronya, kalau ini nanti berkaitan dengan semua mata uang karena Amerika itu kan adalah kiblat ekonomi dunia. Sekarang kita cek berkaitan dengan sentimental dengan melihat data COT yang sumbernya dari CFTC.gov, Bapepti-nya Amerika. Kalau kita perhatikan terjadi kenaikan atau perubahan kepemilikan long menjadi lebih besar. Mungkin Anda bingung ya, kok ini USD longnya besar, sedangkan euro bisa juga longnya besar. Jangan lupa bahwa COT ini adalah mata uang, bukan pair. Jadi bisa saja terjadi kenaikan kepemilikan long pada USD, tapi di saat bersamaan juga terjadi kepemilikan long
pada euro. Sehingga di sini kesimpulannya adalah terjadi pengurangan long di mata uang lain. Bisa saja dia di yen atau di Swiss franc. Kira-kira begitu penjelasannya kenapa long USD naik dan long euro juga naik. Di sini sudah terjadi perubahan menjadi lebih besar setelah sebelumnya lebih besar shortnya. Ini tentunya dampak dari pernyataan ECB yang memberikan informasi bahwa mulai dilakukan tapering walaupun belum sampai tahap kenaikan suku bunga. Tetapi jangan lupa, tadi saya lupa menjelaskannya berkaitan dengan fundamental kembali, bahwa Eropa saat ini sedang menghadapi situasi geopolitik di mana NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, itu sedang bersiteru dengan Rusia dalam kaitannya dengan Ukraina. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya. Dimulai dari weekly. Kalau kita perhatikan, di weekly ini ada sebuah channel, nih, di mana kalau sampai ini di breakout, ada kemungkinan terjadi yang disebut dengan flag. Kalau kita bicara ini flagpole-nya, yang benderanya, ini flag-nya. Karena kalau kita lihat time frame weekly, memang kecenderungan bullish-nya masih ada, apalagi didukung oleh sentimental. Tapi jangan lupa, kalau berkaitan dengan USD, fundamentalnya juga kuat, sentimentalnya juga kuat. Kira-kira nanti kita menunggu saja apakah ini bisa berhasil di breakout, closing candle-nya di atas trendline ini, dan kalaupun dia di breakout, masih ada potensi di mana ada resisten cukup kuat di sini, hasil dari high ini dan high ini. Walaupun dia sudah di breakout di sini, tetapi sebuah support yang di breakout kan akhirnya menjadi resisten baru, sehingga ini menjadi resisten. Dan kalau kita bicara mengenai Fibonacci dari titik ini ke titik ini, dia sudah mengalami penurunan sampai 61,8% ya. Walaupun terjadi rebound di sini, tetapi kembali lagi di sini ada juga Fibonacci 50% di samping EMA 20. Jadi cukup banyak resisten di sini yang menghambat Euro USD untuk kembali ke tren naiknya kalau kita lihat di sini dan membentuk yang disebut dengan pola flag, bullish flag. Sekarang kita turunkan ke D1. Sejauh ini kalau di D1 justru ada potensi yang disebut dengan bearish flag. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini flagpole-nya, kemudian ini terjadi kenaikan, koreksi, dan jika dia breakout ini, maka ada potensi penurunan yang cukup kencang. Bukan saja bisa breakout double bottom ini, tetapi bisa juga turun lebih kencang, apalagi jika memang suku bunga Amerika naik, khususnya kalau hari Kamis ini terjadi. Walaupun tidak direncanakan ya, tetapi segala sesuatu bisa terjadi. Langsung saja kita fokus ke H4-nya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan sejenak informasi. Kalau misalkan Anda ingin mengikuti signal, Anda bisa menghubungi saya. Sorry, sudah bisa trading dan punya waktu, tapi minta referensi atau perbandingan, boleh ikut signal, atau cukup paham trading tapi kurang waktu untuk menganalisa atau belum bisa trading, Anda bisa mengikuti signal gratis premium. Dengan benefit ini, Anda bisa WA saya 0811992989. Sekali lagi, signal ini gratis, tetapi memang ada syarat ketentuan yang berlaku, di mana syarat ketentuan yang berlaku tidak ada pembayaran karena memang gratis. Lengkapnya, kembali lagi, WA 0811992989.
Oke, kita kembali lagi ke chart. Untuk H4, saya merencanakan sell di luar faktor fundamental apakah hari Senin tadi PMI-nya bagus atau tidak, dan di luar juga faktor fundamental pengumuman suku bunga hari Kamis. Kalau Anda perhatikan lagi, dari D1 tadi sebetulnya juga sudah ada potensi yang disebut head and shoulder, ini kepala, bahu kiri, bahu kanan, kedudukannya masih di sini, sehingga kalau misalkan dia naik dan tertahan di sini, kemudian dikonfirmasi dengan neckline yang di breakout ke bawah, maka terjadilah yang disebut dengan head and shoulder. Demikian juga di H4, ternyata sama pattern-nya ini. Kalau dia naik ke sini, maka ini membentuk bahu kanan, ini bahu kiri, dan ini kepala. Di samping juga ini merupakan area sell. Kenapa? Kalau Anda perhatikan di sini ada bullish engulfing, memang dia di breakout, tetapi jangan lupa bahwa sebuah area demand yang di breakout akhirnya menjadi area supply baru, sehingga ini area sell. Dan kalau Anda perhatikan lagi, kalau saya tarik Fibonacci dari sini ke sini, ini saya anggap sebuah wave terakhir, maka area ini saya mendapatkan Fibonacci 50%, sehingga sekali lagi Anda bisa melakukan aksi sell jika dia naik ke sini, dan risk and reward ini cukup bagus. Misalkan Anda sell di 1.1391, Anda bisa meletakkan SL sekitar 30 atau 40 pip, TP-nya itu bisa Anda letakkan di double bottom di sini. Di sini juga ada trendline ya, yang kalau tadi diperhatikan di D1, jika ini di breakout akan membentuk bearish flag. Ini flagpole-nya, ini flag-nya itu sendiri. Jadi sekali lagi, saya ulang, Anda bisa melakukan aksi sell di sekitar ini jika dia naik dulu. Jika dia turun dulu, saya sih tidak merekomendasikan Anda untuk nge-buy, tetapi kalau misalkan Anda mau coba buy, Anda bisa buy di sini. Dengan SL kira-kira di bawah ini, TP-nya itu kembali lagi di sini. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan ya, tetapi Anda boleh saja sejauh Anda memiliki money management yang baik, itu tidak menjadi masalah. Saya lebih rekomendasi sell, dan ini bisa mendapatkan RR 1:1,5 atau 1:2, di mana R yang pertama itu risk, R yang kedua itu reward. Jangan dibalik, karena target kita minimal mendapatkan RR 1:1. Oke, cukup jelas ya? Apakah ini buy limit atau market execution? Terserah Anda. Buy limit, konsekuensinya bisa terjadi breakout, tetapi kalau kita sudah menginput stop loss, resiko maksimalnya kena stop loss. Sedangkan kalau Anda misalkan market execution, Anda bisa menunggu misalkan naik ke sini, kemudian terjadi reaksi turun, membentuk bearish pin bar atau bearish engulfing, baru bisa Anda sell, atau nanti menunggu konfirmasi terjadinya pattern head and shoulder ini setelah dia breakout neckline-nya. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Next, saya akan memberikan forecast mengenai gold. Nantikan di video berikutnya.